Lemak dan minyak merupakan senyawa trigliserida atau trigliserol, di mana berarti lemak dan minyak merupakan triester dari gliserol dan asam lemak. Asam lemak adalah asam karboksilat berantai unsur C lurus dan mempunyai jumlah atom C genap yang berasal dari bahan makanan hewani maupun nabati. Perbedaan lemak dan minyak. Pada lemak berbentuk padat pada suhu ruangan, mempunyai kandungan asam lemak jenuh yang tinggi, sehingga memiliki titik leburan tinggi, umumnya berasal dari hewani, dan sedangkan minyak, bentuk cair pada suhu ruangan, mempunyai kandungan asam yang tidak jenuh, akibatnya titik leburan rendah, umumnya berasal dari tanaman. Jenis-jenis lemak ada 4, yang pertama kolesterol, yang kedua trigliserida atau lemak netral, yang ketiga fosfolipid, yang keempat asam lemak. Dalam asam lemak terdapat 3 jenis, ada asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh tunggal, dan asam lemak tidak jenuh ganda. Fungsi lemak diantaranya sebagai cadangan energi, kedua merupakan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein, yang ketiga sebagai komponen citra rasa makanan, yang keempat pembawa atau pelarut bagi vitamin A, D, E, K, yang kelima sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu yang ekstrim, lalu ada memperbaiki tekstur pada makanan dan sebagai sumber Sifat-sifat asam fisika lemak. lemak dan minyak. Bau amis atau fish flavor pada lemak dan minyak itu disebabkan oleh terbentuknya trimetilamin dari lecitin. Bobot jenis dari lemak dan minyak biasanya ditentukan pada temperatur kamar. Indeks bias dari lemak dan minyak dipakai pada pengenalan unsur kimia dan untuk pengujian kemurnian minyak. Minyak atau lemak tidak larut dalam air kecuali minyak jarak. Minyak jarak itu sedikit larut dalam alkohol dan larut sempurna dalam dietil ether, karbon disulfida, dan pelarut halogen. Titik didih asam lemak semakin meningkat dengan bertambahnya panjang rantai karbon. Sifat-sifat kimia minyak dan lemak. Yang pertama yaitu esterifikasi. Proses esterifikasi bertujuan untuk asam-asam lemak bebas dari trigliserida menjadi bentuk ester. Reaksi esterifikasi dapat dilakukan melalui reaksi kimia yang disebut enterifikasi atau penukaran ester yang didasarkan pada prinsip transesterifikasi Fidel-Crafts. Yang kedua yaitu hidrolisa. Dalam reaksi hidrolisis, lemak dan minyak akan diubah menjadi asam-asam lemak bebas dan gliserol. Reaksi hidrolisis ini mengakibatkan kerusakan lemak dan minyak. Ini terjadi karena terdapat sejumlah air dalam lemak dan minyak tersebut. Yang ketiga yaitu penyabunan. Reaksi ini dilakukan dengan penambahan sejumlah larutan basa kepada trigliserida. Bila penyabunan telah lengkap, lapisan air yang mengandung gliserol dipisahkan dan gliserol dipulihkan dengan penyulingan. Yang keempat yaitu hidrogenasi. Proses hidrogenasi bertujuan untuk menjernihkan ikatan dari rantai karbon asam lemak pada lemak atau minyak. Setelah proses hidrogenasi selesai, minyak didinginkan dan katalisator dipisahkan dengan disaring. Hasilnya adalah minyak yang bersifat plastis atau keras tergantung pada derajat kejenuhan. Yang kelima yaitu pembentukan keton. Keton dihasilkan melalui penguraian dengan cara hidrolisa ester. Yang terakhir yaitu oksidasi. Oksidasi dapat berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan lemak atau minyak. Kemudian terjadi reaksi oksidasi ini akan mengakibatkan bau tengik pada lemak atau minyak tersebut.
Pada pembuatan lemak atau minyak goreng, pertama, minyak goreng nabati seperti minyak kelapa, minyak kacang tanah, minyak kedelai, minyak jagung, dan lain-lain, dibuat dari buah atau biji yang diperas. Kedua, proses yang digunakan adalah pemerasan dingin, pemerasan panas dengan uap air, atau ekstraksi dengan pelarut nonpolar atau pelarut semipolar. Pelarut yang digunakan berupa heksan, benzena, dan kloroform. 3. Dalam mungkin masih tersisa kurang lebih 1-5% minyak tergantung proses yang digunakan. Lanjut, asam esensial. Asam esensial adalah asam lemak yang mempunyai 2 ikatan rangkap atau lebih yang diperlukan bagi tubuh, tetapi tidak dapat disintesis di dalam tubuh selain dari salah satu asam lemak esensial sendiri. Contohnya asam linolenat, dan asam arachidonat. Pada asam linolenat, kelompok asam lemak omega 6, asam linolenat, kelompok asam lemak omega 3, dan asam arachidonat, kelompok asam lemak omega 3. Kebutuhan lemak esensial untuk orang dewasa berkisar antara 2-3%, setara dengan 6-8 gram dari kebutuhan kalori itu. Sedangkan untuk anak-anak itu diperlukan 4%, setara dengan 12 gram dari kebutuhan kalorinya. Manusia mampu mensintesis asam arachidonat dan asam linoleat dari asam linoleat. Kebutuhan lemak esensial mula-mula dipenuhi dari lemak hewani, kemudian dari lemak nabati. Asam lemak merupakan komponen lipid yang paling sederhana. Ia hanya berupa rantai hidrokarbon yang memiliki gugus karboksil pada salah satu ujungnya. Ada berbagai variasi bentuk asam lemak. Ada asam lemak yang seluruh ikatan antar atomnya berupa ikatan rantai tunggal, dan ada asam lemak yang memiliki ikatan rantai ganda. Jika dilihat lebih teliti, asam lemak yang seluruh ikatannya berupa rantai tunggal memiliki 2 atom hidrogen yang memenuhi setiap atom karbonnya, sehingga kelompok ini disebut asam lemak jenuh. Sebaliknya, pada asam lemak yang memiliki ikatan rantai ganda, ada atom hidrogen yang hilang pada beberapa atom karbon, sehingga terbentuklah ikatan rantai ganda. Kelompok ini pun disebut sebagai asam lemak tak jenuh yang memiliki 2 variasi bentuk, yaitu bentuk trans dan bentuk cis. Apa perbedaannya? Pada asam lemak tak jenuh bentuk trans, atom hidrogen pada ikatan rantai gandanya berada pada sisi yang berlawanan, sehingga bentuk asam lemak ini tetap lurus. Sebaliknya bentuknya akan membengkok. Sampai di sini, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat 3 jenis asam lemak, yaitu asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh trans, dan asam lemak tak jenuh cis. Berdasarkan ilmu nutrisi, ketiga jenis asam lemak ini memiliki pengaruh yang berbeda terhadap tubuh. Kolesterol adalah suatu zat lemak yang beredar di dalam darah yang memiliki warna kuning seperti lilin yang diproduksi oleh hati dan sangat diperlukan oleh tubuh. Kolesterol termasuk golongan lipid yang tidak terhidrolisis dan merupakan sterol utama dalam jaringan tubuh manusia. Kolesterol mempunyai makna penting karena merupakan unsur utama dalam lipoprotein plasma dan membran plasma serta menjadi prekursor sejumlah besar senyawa sterol. Kolesterol dan lemak dalam bahan makanan. Makin banyak kolesterol dan lemak di dalam bahan makanan, makin mudah larut kolesterol dalam darah dan mengendap di dinding pembuluh darah yang mengakibatkan penyakit aterosklerosis dan pembuluh darah akan kehilangan keelastisisannya. Pengkonsumsian lemak dalam makanan pada penduduk berkisar antara 10-15%. Itu pada negara yang sedang berkembang, sedangkan pada negara yang berkembang sekitar 35-40%. Apakah kalian pernah mendengar tentang kolesterol? Seringkali,
kolesterol dibicarakan sebagai sesuatu yang buruk. Kalian melihat seseorang yang sedang makan sesuatu, lalu akan ada yang berkomentar tentang bahaya yang akan dia alami akibat kolesterol. Jika ada yang memperingati kalian tentang kandungan kolesterol dalam sesuatu yang kalian konsumsi, apakah sebenarnya kalian atau bahkan orang yang memperingati kalian tahu apa itu kolesterol? Jika tidak, dan kalian merasa penasaran, kalian datang ke video yang tepat. Coba kita mulai dengan membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan kolesterol. Zat yang ditemukan di seluruh tubuh kita ini sebenarnya berperan penting terhadap hormon dan vitamin. Seperti kita membutuhkan kolesterol untuk menghasilkan vitamin D dari sinar matahari. Namun, jika terkumpul terlalu banyak, akan berbahaya bagi kesehatan kita. Bagaimana bisa terlalu banyak? Karena selain dihasilkan sendiri oleh tubuh kita, kolesterol juga dapat ditemukan di makanan seperti kuning telur, keju, dan lain-lainnya. Ada dua tipe kolesterol di tubuh kita yang dibawa oleh protein yang berbeda-beda yang dinamakan lipoprotein, yaitu HDL atau High Density Lipoprotein yang selalu disebut sebagai kolesterol baik, dan LDL atau Low Density Lipoproteins yang disebut jahat. HDL disebut baik karena lipoprotein tersebut sebenarnya membawa kolesterol ke liver untuk dibuang dari tubuh. Lalu, kenapa kalau terlalu banyak jadi tidak baik? Di saat terlalu banyak jumlahnya yang berkeliaran di darah, kolesterol dapat menempel ke zat lain dan membentuk suatu plak atau lempengan. Plak ini sangat berbahaya karena zat lain yang berkeliaran pun akan terus menempel dan jadi semakin besar. Saat plak ini menempel ke dinding di arteri misalnya, terutama arteri yang penting seperti arteri koroner maupun arteri di otak, aliran darah akan terganggu, begitupun dengan oksigen yang menuju ke organ-organ vital seperti jantung dan otak. Lalu, apa yang akan kalian alami? Nyeri dada, serangan jantung, atau bahkan stroke. Cukup buruk, bukan? Terkumpulnya kolesterol bukan hanya melalui makanan, namun bisa melalui kurangnya berolahraga, merokok, dan berbagai macam kondisi maupun kebiasaan lainnya. Lalu, bagaimana kita bisa menghindarinya? Dengan berolahraga, mengatur pola makan dengan memakan buah dan sayur, serta mengurangi makanan berlemak, dan mencoba mengurangi rokok jika kalian merokok. Akan lebih baik lagi jika kalian rutin memeriksa lipid profile kalian dengan melakukan pemeriksaan darah di laboratorium rumah sakit. Sebagai patokan, ini adalah nilai-nilai normal dari kolesterol. Kalian bisa catat sebagai referensi di saat kalian benar-benar pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Namun, kalian perlu tahu bahwa ini adalah satu dari beberapa referensi yang digunakan. Dan beberapa rumah sakit maupun laboratorium bisa saja menggunakan referensi yang berbeda.